Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Virial Kintania Fadila dengan NIM C24012011046 di mata kuliah Model dan Simulasi Ekosistem Perairan. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan sedikit buat tutorial mengenai Stella. Nah, Stella itu apa? Stella itu sebuah aplikasi atau software yang dapat mensimulasikan atau memodelkan causal loop diagram. Nah, pasti bingung kan causal loop diagram itu apa? Jadi daripada bingung, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, jadi kita udah di Stella nih. Nah, langkah pertama itu kita akan membuat stok. Nah, kita klik di sini yang gambar kotak, kita klik stok di sini. Lalu kita namakan dengan susceptible. Nah, setelah itu kita buat stok lagi di sini dengan nama infectious. Nah, boleh agak dirapihkan biar terlihat rapi. Setelah itu, kita akan bikin flow dari susceptible ke infectious. Nah, untuk flow ini kita pastikan dia itu masuk sampai seperti ini nih, sampai ada garis arsirnya, baru itu terhubung sepenuhnya. Nah, untuk flow yang pertama ini kita ganti nama dengan seek per day. Nah, selanjutnya kita akan bikin stok lagi, yaitu recovered. Lalu di bawah sini kita buat dead. Setelah itu, kita buat converter. Nah, untuk converter kita taruh di sini dengan nama infection rate. Setelah itu, another converter kita taruh di sini. Namanya adalah disease duration. Dan converter lagi kita buat namanya survival rate. Nah, setelah sudah, kita buat flows lagi untuk menghubungkan antara infectious dengan recovered dan juga infectious dengan dead. Nah, kita buat satu lagi. Nah, untuk flows di sini kita beri nama dengan daily recoveries. Lalu untuk yang di sini kita beri nama daily death. Nah, udah kan ya? Nah, tapi kan dari elemen-elemen ini belum terhubung satu sama lain. Nah, untuk menghubungkannya yaitu dengan menggunakan action connector. Nah, dari susceptible kita connect ke seek per day. Lalu dari infection rate kita konekin juga ke seek per day. Dan yang terakhir dari infectious kita konekin ke seek per day juga. Selanjutnya kita buat konektor dari infectious
infectious ke daily recoveries. Selanjutnya kita buat dari infectious ke daily death. Setelah itu kita buat dari disease duration. Disease duration kita buat ke daily recoveries. Lalu dari disease duration kita buat ke daily death. Selanjutnya untuk survival rate kita buat dari survival rate ke daily recoveries. Dan yang terakhir kita buat dari survival rate ke daily death. Nah, ini udah kita konekin satu sama lain. Jadi ini adalah causal loop diagramnya. Lalu selanjutnya dari map kita ke model. Nah, di model ini kan ada tanda tanya nih. Di tanda tanya ini menandakan bahwa kita belum menuliskan rumus atau satuan angkanya. Nah, untuk itu kita buat dari date. Nah, kita double klik tadi ya, terus di date ini kita kasih di initial date-nya angka 0. Lalu kita klik OK. Nah, hilang kan karena dia sudah memiliki angkanya. Tuh, kalau kita klik yang lama ada 0. Selanjutnya di infectious, double klik. Nah, kita kasih angka 1. Selanjutnya untuk recovered, kita kasih angka 0. Setelah itu di susceptible kita beri angka 999. Nah, setelah itu untuk konektornya kita dari disease duration kita kasih angka 5. Lalu di infection rate-nya kita kasih angka 0,0015. Lalu di survival rate-nya kita kasih angka 0,70. Nah, tersisa di flows-flows ini. Untuk flows-flows ini bukan kita isi dengan angka, tetapi kita isikan dengan rumus. Yang pertama yaitu daily death. Kita isi dengan infectious dikalikan buka kurung 1 dikurang dengan survival rate, lalu kita tutup kurung, lalu dibagi dengan disease duration. Lalu oke. Lalu selanjutnya ada sick per day. Untuk sick per day itu rumusnya di infection dikalikan dengan susceptible, lalu dikalikan lagi dengan infection rate. Dan yang terakhir adalah daily recoveries. Untuk daily recoveries, kita masukkan rumus infections dikalikan survival rate, lalu dibagi dengan disease duration. Oke. Nah, ini udah hilang ya tanda tanyanya semuanya. Setelah itu kita bisa mengecek juga di equation, ini adalah rumus. Rumus-rumusnya, terus angka-angkanya tadi ada initnya, init date-nya 0, terus rumusnya ini, daily death, infection dikali 1 minus survival rate dibagi dengan disease duration. Nah, jadi kita bisa memeriksa apakah ada yang salah atau tidak. Setelah itu kita masuk ke interface. Nah, di interface ini kita akan membuat grafik. Nah, jadi kita pilih yang ini, graph path.
Kita klik di sini. Nah, ini kita ketengahin aja. Lalu kita klik nih yang seperti logo peniti, jarum pentul nih kita klik sini nih. Nah, setelah seperti ini, kita double klik. Sorry, jadi setelah di sini kita run dulu ya sebelumnya tadi saya terlupa. Nah, setelah seperti ini baru kita ke interface. Nah, di sini kita double klik. Karena kita mau melihat grafik dead, infectious, recovered, dan susceptible, kita klik, lalu kita klik tanda panah ke kanan ini. Nah, kita klik OK. Nah, setelah keluar seperti ini, tinggal kita run. Nah, jadi ini adalah hasil dari grafik infectious, dead, recovered, gitu ya. Seperti ini. Nah, jadi cukup sekian penjelasan dan sedikit tutorial singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. And see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.